Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian Sulamut Taufiq edisi Rabu 28 Jumada Tsaniyah 1445 Hijriah, episode ke-1088. Halaman 89, masih dalam pasal wami ma'asil badani. Dan di antara sebagian maksiat badan yaitu watarkul jum'ati, dan meninggalkan sholat Jumat. Ma'a wujubiha alaihi, serta wajibnya Jumat baginya. Jadi bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, ketika dia meninggalkannya maka dia berdosa, dia bermaksiat. Bagaimana gambaran bahwa dia wajib melaksanakan sholat Jumat? Biwufuri syurutil wujub. Gambaran dia tersedia syarat wajibnya Jumat. Wa adamul udhri, dan tidak ada uzur. Kalau misalkan sudah pasti ya, kalau dia Islam, berakal, baligh, kemudian dia merdeka ya, bukan hamba sahaya. Kemudian laki-laki sehat jasmani, kemudian mustautinin ya, sedang bermukim, sedang tidak bepergian. Nah, kemudian dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia berdosa. Nah, kalau misalkan tidak wajib atau misalkan ada uzur, nah itu baru tidak berdosa ketika tidak melaksanakan sholat Jumat. Misalkan dia kafir ya, tidak wajib. Dia gila, tidak wajib. Atau misalkan hamba sahaya, nah itu juga tidak wajib ya, uzur itu. Atau perempuan boleh tidak Jumatan. Atau yang sedang sakit, itu berarti uzur. Atau yang sedang bepergian ya, tidak sedang bermukim, tidak mustautinin, itu pun termasuk uzur Jumat. Wa in sholat az-zuhra, walaupun dia itu sholat zuhur. Jadi kalau dia wajib melaksanakan sholat Jumat tapi tidak melaksanakan, malah melaksanakan sholat zuhur, itu tetap berdosa, termasuk maksiat ya. Kenapa? Li'anna zalika tarkun lil ma'muril wajib. Karena dia sholat zuhur padahal wajibnya sholat Jumat, itu pun termasuk meninggalkan perintah yang wajib baginya. Kan wajibnya Jumat, kenapa dia malah sholat zuhur? Nah itu berdosa. Kalau dia sholat zuhur padahal harusnya sholat Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tarokal jum'ata min ghairi daruratin toba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada madarat, tanpa darurat, maka Allah akan mengecap, toba itu mengecap ya, mengecap, akan mengecap hatinya. Maksud mengecap di sini akan menutupi hatinya sehingga dia tidak mampu menerima hidayah, gitu ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim ya, derajat hadisnya hasan. Kalau redaksi yang lain, man taraka salasa jumu'in tahawunan biha toba Allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena menganggap enteng, karena menganggap sepele, begitu ya. Jadi tanpa ada darurat, bukan karena ada uzur, begitu ya. Karena menganggap enteng aja, maka ancamannya Allah akan mengecap hatinya, menutup hatinya sehingga tidak mampu menerima hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya watar kunahwi ahli qaryah al jama'ata fi shalawatil maktubat. Termasuk maksiat badan meninggalkannya ahli kampung, ahli lembur, ahli penduduk, meninggalkan berjamaah sholat yang dipardukan, sholat yang 5 waktu ya. Tapi
dihukumi berdosa, dihukumi maksiat badan itu ketika bihaitsu lam yadhhar asy-syi'ar fil bilad awil qaryah. Gambaran tidak zahir syiar di kampung itu. Jadi kalau di satu kampung sama sekali tidak terlihat syiar berjamaah, tidak ada yang tidak terlihat yang sholat itu, yang berjamaah itu tidak terlihat begitu ya, tidak ada syiarnya, tidak zahir syiarnya. Nah maka ahli kampung meninggalkan berjamaahnya itu hukumnya maksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam tarikul jamaati, meninggalkan berjamaah, mal'unun fit Taurat wal Injil, itu dilaknat dalam kitab Taurat, kitab Injil, waz Zabur wal Quran, dalam kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Jadi di kitab yang 4 ini itu dilaknat ya orang yang meninggalkan berjamaah. Nauzubillahi min dzalik. Wa tarikul jamaati yamshi 'alal ardi wal ardu tal'anuhu. Dan orang yang meninggalkan berjamaah itu ketika berjalan di atas bumi, bumi itu melaknatnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Harus diusahakan ya, harus berjamaah salat fardunya 5 waktu itu ya para pendengar sekalian. Ancamannya berat juga kan kalau berjamaah, keutamaannya sangat jauh ya dibanding salat sendiri. Berjamaah itu derajatnya 27 ya dibanding kalau sendiri 1. Terus kalau berjamaah, kalau kita kurang khusyuk misalkan ada makmum yang lain, jamaah yang lain yang khusyuk, kita terbawa gitu ya keutamaannya. Tidak khusyuk dilihat dari sopnya begitu ya dan lain-lain. Jadi alangkah ruginya kalau seandainya kita bisa berjamaah, kita bisa memaksakan diri untuk berjamaah, tapi kita tidak melaksanakan berjamaah. Sungguh kerugian yang sangat besar. Silakan dikoreksi para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.